Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama podcast Bawaslu Kota Pariaman. Ruang bincang yang membahas mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu dan pemilihan yang ada di Indonesia, khususnya Kota Pariaman. Baik, dalam momen kali ini merupakan momen yang spesial karena masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bawaslu ke-17. Sudah 17 tahun, Bawaslu Republik Indonesia menjadi garda terdepan dalam pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Usia tersebut merupakan usia yang menjadikan Bawaslu untuk bertransformasi, tidak hanya sebagai pengawasan pemilu, namun juga untuk mendidik, mendorong partisipasi, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas peran Bawaslu selama 17 tahun terakhir, tantangan ke depan, dan tentu saja harapan kita semua dalam meningkatkan pengawasan pemilu yang kuat dan berintegritas. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang berasal dari internal kita sendiri, yaitu Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Bapak Rizwan SB. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Dan Bapak Rizwan, untuk kita ketahui, juga merupakan Ketua Bawaslu Kota Pariaman yang telah menjabat selama 2 kali periode. Sedikit banyaknya Bapak Rizwan juga telah memiliki ilmu pengawasan kepemiluan yang baik. Baik Pak, saat ini Bawaslu memperingati hari ulang tahun ke-17 tahun. Menurut Bapak, bagaimana memaknai perjalanan usia Bawaslu mulai dari awal terbentuk sampai dengan saat ini yang masih kokoh tetap berdiri? Pertama tentu kita ucapkan ya selamat ulang tahun Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ke-17. Nah, tentu kita lihat latar belakang lahirnya pengawas pemilu. Ini berlatar belakang terhadap ketidakpercayaan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ada kecurangan, ada ketidakadilan, dan ada ketidakjujuran dalam proses pelaksanaannya. Sehingga dibentukkanlah lembaga untuk mengawasi. Karena ketika itu ada pun masyarakat yang mengawasi seandainya terjadi pelanggaran kecurangan, karena ada lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan. Nah, itu awal mula terjadinya pengawas pemilu. Nah, tentu kita melihat karena ini kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini, jejak pengawas, tentu berharap bagaimana proses demokrasi yang dilaksanakan tersebut betul-betul bisa terjaga dengan baik. Nah, sesuai dengan tema Bawaslu, ulang tahun Bawaslu 17 tahun, yaitu konsisten pengawasan demokrasi bangsa, itu kita memaknai untuk menjaga bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat ini selalu bisa kita jaga. Tentu dengan menjaga ini, tentu untuk tetap menjaga dan tetap kita terus berkarya sebagai jajaran pengawas, sehingga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat ini selalu tetap kita jaga, sehingga proses demokrasi yang diharapkan lebih baik ke depannya itu memang betul-betul bisa kita jaga secara Pak, mungkin di usia 17 tahun ini merupakan usia yang bisa dibilang tidak mudah lagi gitu ya Pak ya. Jadi munculnya ketidakpercayaan dari masyarakat, terbentuknya Bawaslu, kemudian usia 17 tahun merupakan usia yang bisa dibilang tidak mudah lagi. Untuk itu, bagaimana Bawaslu dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi proses tahapan demokrasi ke depannya Pak? Ya, jadi Bawaslu dalam proses pengawasan tahapan pemilu selalu melakukan evaluasi ketika proses tersebut telah dilaksanakan. Nah, kita baru saja menyelesaikan pengawasan tahapan pemilu tahun 2024 dan tahapan pemilihan tahun 2024 yang ada sekarang. Nah, dalam proses itu tentu kita telah melakukan semacam evaluasi, baik itu terhadap proses pelaksanaan, termasuk juga terhadap regulasi yang mengatur. Jadi memang kita akui dalam proses kita melakukan pengawasan, itu ada kendala-kendala yang kita temui. Salah satunya yang menjadi penyebab kendala ini adalah
terhadap penyesuaian regulasi. Sebagaimana kita ketahui, untuk aturan atau regulasi untuk pemilihan umum ini, 2 pemilu kita masih menggunakan regulasi yang sama. Apalagi untuk pemilihan ini sudah berapa kali undang-undang sebelum ini kita gunakan sebagai regulasi untuk pemilihan. Nah, di masa pasca kita menyelesaikan melakukan pengawasan ini, kita melakukan evaluasi terhadap kelemahan dan tidak sesuai lagi regulasinya. Dan kita sebagai bahan juga jajaran pengawas memberikan masukan dan rekomendasi kepada pembuat undang-undang, baik itu kepada DPR, kepada pemerintah, sehingga proses pembuatan regulasi untuk pemilu dan pemilihan ke depan itu akan lebih baik lagi. Jadi dalam masa ini untuk persiapan kita untuk menghadapi pemilu ke depannya, itu kita membenahi bagaimana regulasi ini tentu saja dengan usaha-usaha kita untuk menjadikan Bawaslu ini lebih baik ke depannya. Jika kita melihat ke belakang nih Pak, saat pemilihan serentak tahun 2024 lalu, menurut Bapak, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat? Apakah dikatakan masih rendah atau sudah sesuai dengan harapan, dan apakah kualitas pengawasan dari Bawaslu juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, Pak? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat tingkat partisipasi masyarakat atau pemilih pada pilkada serentak kemarin, kita di Kota Pariaman, khususnya kita Kota Pariaman, tingkat partisipasi masyarakat itu 69,3%. Itu termasuk nomor 2 tertinggi di Sumatera Barat. Namun secara persentase tentu itu masih rendah, karena partisipasi ini akan berpengaruh juga terhadap legitimasi terhadap calon yang terpilih. Semakin tinggi partisipasi, tentu legitimasi dari calon terpilih ini akan lebih baik, karena nanti berimbas kepada kepercayaan masyarakat selama proses kepemilikan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya pilkada kemarin itu secara nasional memang rata-rata seluruh Indonesia memiliki tingkat partisipasi. Kalau kita bandingkan kecenderungan pemilihan, itu partisipasi masyarakat ini memang rendah kalau kita bandingkan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Itu beberapa pilkada yang kita adakan di Kota Pariaman, termasuk di daerah lain pun itu kecenderungannya rendah. Walaupun kemarin ya terakhir kita pilkada tahun 2024 itu termasuk tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di tengah-tengah adanya. Nah, sebetulnya sebagai penyelenggara, kalau kita lihat baik KPU maupun Bawaslu, kita sudah mendorong, mensosialisasikan kepada masyarakat, karena pemilih ini merupakan hak konstitusi dari seseorang untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam proses pemilihan ini. Tetapi kenyataannya memang karena banyak faktor juga, banyak faktor kenapa tingkat partisipasi masyarakat tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita kemarin di Kota Pariaman itu, KPU Kota Pariaman menargetkan tingkat partisipasi itu 75%. Namun realisasinya 69,3%, itu memang di bawah target. Nah, kita pun sebagai jajaran pengawas, di samping kita mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, kita juga sampaikan, karena bisa jadi salah satunya kualitas pengawasan yang kita lakukan juga akan berpengaruh juga terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah tanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ini tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara saja, tetapi seluruh stakeholder itu punya tanggung jawab, terutama terhadap masyarakat pemilih itu. Makanya setiap beberapa kesempatan kita mengajak masyarakat, mari bersama-sama kita melakukan pengawasan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilihan ini
dapat meningkat sesuai yang kita harapkan. Sehingga masalah Bawaslu sendiri itu selalu mengejarkan namanya pengawasan. Berarti baiknya sistem demokrasi di Indonesia tergantung dari pengawasan juga ya Pak ya, pengawasan dari Bawaslu, dan itu pun Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri karena juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat tersebut. Kemudian pemilihan serentak kan sudah dilaksanakan pada bulan November tahun lalu Pak. Saat ini seluruh tahapan sudah selesai dilaksanakan. Dan dari hal tersebut, apa yang bisa dilakukan Bawaslu ketika tahapan pemilihan sudah selesai? Karena melihat banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat tentang apa sih kerja Bawaslu setelah selesai tahapan, atau nggak ada pemilu, Bawaslu nggak kerja dahulu gitu Pak? Jadi memang begini, sebetulnya kenapa Bawaslu Kabupaten Kota itu di tahun 2018 kemarin itu berharap Bawaslu ini berkontribusi untuk pembangunan demokrasi ini bukan hanya saja di masa tahapan. Karena untuk membangun demokrasi, kemudian untuk melakukan pendidikan politik tersebut tidak bisa hanya selama masa tahapan, harus berkesinambungan. Nah, kita berharap itu Bawaslu sendiri, walaupun saat ini kita sudah selesai melaksanakan proses pemilihan ya, kita sekarang ini berada di tengah-tengah di masa tahapan. Itu Bawaslu sendiri punya tanggung jawab juga terhadap proses pengembangan demokrasi, terutama tentang pendidikan politik. Nah, kita Bawaslu tentu di masa tahapan ini akan membentuk suatu program pendidikan politik. Nah, kita akan berkolaborasi nantinya dengan pemerintah daerah, kemudian dengan stakeholder yang lain untuk saling mendukung bagaimana proses pembangunan pendidikan politik ini tetap berkelanjutan kita lakukan. Kemudian ke depannya bisa saja nanti, karena kemarin di masa tahapan kita juga sudah bekerjasama dengan sekolah ya, karena sasaran kita di sekolah memang pemilih pemula. Nah, ini perlu kita perkuat lagi untuk melakukan kerjasama, untuk melakukan pendidikan politik nanti. Sebetulnya momen tahapan ini yang dimanfaatkan undang-undang kenapa Bawaslu itu dipermanenkan, ya ini pendidikan politik selama 6 tahun. Sehingga nanti masuk di masa tahapan nanti masyarakat pemilih sudah mengetahui secara utuh bagaimana tanggung jawab, hak dan kewajiban. Dan itu kesiapan kita dalam pemilihan nantinya juga akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Nah, yang terakhir Pak, ini ada pesan dan harapan dari Bapak selaku Ketua Bawaslu Kota Pariaman terhadap masyarakat dalam menjaga demokrasi agar lebih baik ke depannya Pak. Ya baik, sebetulnya ya kalau kita amati dari pemilu ke pemilu, sebetulnya bentuk partisipasi masyarakat ini sudah cukup baik, artinya selalu meningkat dari pemilu ke pemilu. Nah, kemarin banyak juga kesadaran dari masyarakat ada pelanggaran dalam proses tahapan, itu yang melapor ke Bawaslu. Artinya dari kesadaran dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan ini terus membaik dari itu. Kita kedepannya kita berharap pertama tentu penggunaan dari kedepannya itu akan lebih baik lagi, secara demokrasi tidak itu meningkatnya angka 50 sehingga legitimasi terhadap calon terpilih itu baik. Kemudian kedua, pengawasan secara maksimal oleh masyarakat dalam proses tahapan di tengah masyarakat, sehingga ini kualitas demokrasi yang dibangun, kualitas proses pemilihan yang kita laksanakan itu betul-betul sesuai yang kita harapkan. Terima kasih Bapak. Dan sahabat Bawaslu, itu dia obrolan kita pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bawaslu Republik Indonesia ke-17. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat menambah semangat kita untuk terus
terlibat aktif dalam menjaga demokrasi dan mengawal proses pemilu yang bersih, jujur, dan adil. 17 tahun bukan waktu sebentar. Ini adalah perjalanan yang penuh perjuangan, pembelajaran, dan pengabdian. Mari kita dukung Bawaslu agar semakin kokoh sebagai pengawas demokrasi yang independen, profesional, dan terpercaya. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga ilmu yang sudah kami dapatkan. Mungkin ada pencerahan dari Bapak sehingga nantinya kita bisa menjadikan pemilu selanjutnya untuk lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang sudah setia memfollow akun kita. Jangan lupa mengikuti podcast selanjutnya. Mohon maaf apabila salah kata. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.